Baik pemirsa, Masya Allah, Tabarakallah, kembali di indahnya Ramadan dengan tema besar yang sangat menarik sekali, mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam setiap kehidupan kita. Nampaknya para jamaah sudah tidak sabar untuk mengajukan pertanyaan untuk ngaji bareng guru-guru kita. Siapa ini yang mau tanya? Saya persilakan Ibu dulu deh. Ibu, silakan Ibu boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, nama saya Retno dari Majelis Taklim Al-Burok Nagrak. Bagaimana mengaplikasikan Al-Quran sementara membaca Al-Quran saja belum fasih, dalam arti masih belajar. Terima kasih, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik ini apa yang ditanyakan Ibu Retno. Silakan Ustaz. Izin Kiai. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Burok. Masya Allah, sayapnya kelihatan. Jadi kita ini tidak seperti zaman sahabat. Zaman sahabat itu masih proses turunnya wahyu. Kita menerima Islam ini sudah fix, barangnya udah jadi. Jadi nggak bisa, kamu kok nggak sholat? Saya memperbaiki akidah dulu. Kamu kok belum jujur timbangan? Saya belajar Iqra dulu. Nggak bisa begitu, dia sejalan. Jadi anak tangganya itu kalau mau diringkas 5. Yang pertama, dengar dulu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Rajin-rajin dengar bacaan Quran, diam dengar, mudah-mudahan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi MP3 dangdutnya alihkan ke speaker Quran dulu. Nah, lalu kemudian yang kedua, mulai belajar membaca. Al-mahiru bil Quran, yang mahir, yang hafal, yang ngajar, yang hebat, ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti di akhirat dibangkitkan bersama para malaikat. Kanan malaikat, kiri malaikat, depan malaikat. Padahal bukan malaikat. Kamu siapa? Karena orang yang mahir, hebat, ngapal, ustadz, alim, mufassir Al-Quran. Tapi bagi kita yang nggak hafal, yang belajar, jangan berkecil hati. Kenapa? Orang yang baca Quran, wa huwa alaihi syaq, berat dia baca Quran. Wa yatata'ta. Yatata'ta artinya orang lain baca alif bata sajim haqqa, dia bata. Terbata-bata. Wa yatata'ta, terbata-bata. Wa huwa alaihi syaq, dia berat, lahu ajrani, tetap dapat 2 balasan pahala. Pertama, pahala baca Quran, yang kedua pahala kerja kerasnya. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim itu tidak dihitung 1 huruf. Alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf, walikulli harfin asyru amsalihah, setiap huruf dibalas 10. Jadi kalau ibu nggak lancar malah makin banyak pahalanya. Inna a'tainakal kautsar, dikit pahalanya karena lancar. Tapi kalau nggak lancar, inna. Nah, tapi jangan seumur hidup nggak lancar. Nah, yang ketiga, mulai afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa tidak merenungkan makna Al-Qur'an? Maka belilah Quran yang ada terjemahannya, ada tahsin tajwidnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya, harganya cuma 200.000. Kalau naik jangan salahkan saya. Sementara mau beli sendal hari raya 500.000 yang hanya dipakai 2 hari untuk jaga kaki dari tai ayam. Ini Quran yang menjaga kita dari api neraka. Malah ada Qurannya yang titik bannya udah 3 karena dipakai waktu akad nikah tahun 80. Bajunya udah lepas. Naik yang keempat, proses ke atas adalah mengamalkan Al-Quran. Hadisnya sudah dibacakan Kiai. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah mengamalkan Quran. Puncak yang paling tinggi sekali juga sudah dibacakan Kiai. Khairukum, orang yang paling baik di antara ibu-ibu sekalian, kita semua, man ta'allamal Quran, yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Jangan sampai pernah hidup tapi nggak pernah ngajarkan Al-Quran. Saya guru ngaji pertama saya, ibu saya. Ibu saya bukan profesor, doktor, bukan ustadz, bukan ulama, perempuan biasa, tapi dia ngajarkan kami, anak-anaknya, anak tetangga di rumah, baca Quran. Demikian ibu, demikian ustadz. Baik, ada sedikit pertanyaan nih Kiai dan juga Ustadz. Ada beberapa orang yang sengaja dia
sentimen terhadap Islam. Dia menggunakan amunisi atau senjatanya untuk memojokkan Islam dengan mengambil ayat-ayat Al-Quran yang itu berkaitan dengan hukum-hukum Islam, hukum-hukum Allah. Mereka menghubungkan Islam itu radikal, kemudian adanya kisos. Wah, ini kan keras sekali nih. Ini bagaimana menyikapi orang seperti ini, Yai? Fadal, Yai. Ya, kita akan selalu dihadapi dengan hater-hater. Setiap kebaikan itu pasti dia penuh dengan tantangan. Bayangkan Nabi Muhammad SAW bahkan dituduh sebagai seorang yang maaf gila, seorang penyair dengan sebab Al-Quran, dan kemudian mereka bikin tandingan. Jadi kalau kita mau melihat orang yang kayak begitu, ya kita memang harus menjadi orang yang legowo, karena biar bagaimanapun mereka orang yang tidak mempunyai ilmu. Jadi mendebat orang yang tidak punya ilmu ya menyita energi dan tidak perlu kita pikirkan, karena tugas kita adalah menyebarkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi kalau kita ngelihat bahwa memang kecemburuan itu sudah terjadi di zaman dulu. Ketika kita buka surat Az-Zukhruf misalnya, orang-orang Makkah, kota Mekah, dan orang-orang kota Taif, kalau kita buka di tafsirnya, mereka mengiri kenapa Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Dari situ aja mereka udah kelihatan banyak betul dari sejak Al-Quran turun, sudah banyak yang membencinya dan mencari celah. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Apa kemudian yang dijawab oleh Allah pada ayat lanjutannya? Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, dengan mendengarkan Al-Quran saja semoga kalian mendapatkan rahmat. Padahal pada surat Az-Zukhruf itu wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmat Tuhanmu itu lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Jadi menghadapi orang-orang seperti itu, kita tidak perlu khawatir karena sudah digaransi oleh Allah dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kita jangan terpancing, karena memang orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dengan ketidaktahuan mereka tentang Al-Quran, mereka akan berhadapan langsung dengan yang mewahyukannya. Masya Allah. Oke, siapa lagi yang mau bertanya silakan. Saya ke para mahasiswa IIQ nih. Oke, silakan boleh berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Hidayati. Mau bertanya Ustadz, jadi apa saja keutamaan-keutamaan dalam mengaplikasikan Al-Quran di kehidupan manusia, terutama bagi umat muslimin? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Abdul Samad, fadal Ustadz. Agama yang paling cepat tersebar di dunia ini adalah agama Islam. Coba lihat sejarahnya. Pada zaman Nabi SAW dilanjutkan Khulafaur Rasyidin Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, Umar, Utsman wa Ali. Lalu kemudian sampailah Islam pada masa pemerintahan Umar itu ke Mesir, dibawa oleh sahabat Nabi bernama Amr bin As. Sampai dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko dibawa oleh sahabat Uqbah. Lalu kemudian sampai ke Azerbaijan. Coba lihat dalam tentang penulisan pembukuan Al-Quran, itu sebab sahabat Hudzaifah ibnul Yaman menyaksikan ada pertentangan di Azerbaijan. Azerbaijan itu adalah di seberang Bahrul Qazwain. Orang barat yang menyebutnya Caspian Sea, dekat Moskow. Jadi sebelah timurnya sampai ke Moskow, sebelah baratnya sampai ke Maghribi, Maroko sekarang. Lalu kemudian Tariq bin Ziyad membawanya menyeberang ke Eropa, itulah dia sekarang Spanyol, Andalusia. 600 tahun, 700 tahun berkuasa di sana. Kalau kita amalkan Al-Quran ini, maka Allah akan memberikan kekuasaan seperti yang pernah diberikan Allah kepada orang-orang sebelum kita. Andai tidak terwujud di zaman kita, anak-anak kita didik sehingga mereka akan menjadi pemilik penguasa dunia di masa akan datang, insya Allah. Masya Allah. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo, siapa? Ditahan dulu ya, kita sahur dulu. Silakan. Sahur Yai. lagi. Ustaz, fadal, Yai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Medsos, televisi, dia ini seperti alat pisau bermata dua. Kalau kita potongkan ke ayam, ke itik, dia akan menjadi amal.